Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget guys, agak menghela nafas tanpa ada ajang tua gapat. Oke, kembali lagi di Inspiring Without Ice di edisi 18 November 2023. Ada saya Andi Stiano Dan saya Jagat. Saya Fitria. Dan saya Tofi. Oke, di malam hari ini di suasana cukup hangat ya. Kadang hujan, kadang enggak nih. Alhamdulillah sudah turun hujan di Semarang nih. Oh sudah. Jadi di mana di kota kamu sahabat? Semoga-moga juga udah turun hujan. Oke, di malam ini kita mengangkat tema ya. Mengangkat atau mengambil? Membawa. Tema yang cukup menarik yaitu mimpi adalah harapan pasti gitu. Iya. Iya maksudnya itu. Apa karena mimpi itu mesti ada harapannya gitu? Iya, setiap orang kan pasti punya mimpi. Dan harapan itu tuh bisa, bagaimana bisa pasti gitu. Berarti mimpi itu sebagai apa ya, acuan gitu ya. Iya. Untuk gimana sih kita Bisa mewujudkan. meraihnya, mewujudkannya. Mbak Taufik gitu enggak? Gitu enggak? Iya. Iya Pak. Ya. Apakah setiap mimpi itu bisa jadi patokan untuk kita bisa ada goalnya? Yang jelas ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berani untuk mengawalinya dari sebuah mimpi. Lo kan juga senyum-senyum. Gimana Kat? Emang kamu nggak punya mimpi Kat? Ya dia. Pernah Dia nggak punya kamu dong. mimpi itu dah sekarang terwujudkan Kat? Apa ya? Lupa ya. Tapi pernah ada. Tapi memang sih ketika kita bicara mimpi itu banyak ya yang menganalogikan kemudian membuat sebuah kalimat gitu kan, kayak Power of Dreams sebagai lagu ya itu ya. Kemudian mimpi apa ya itulah I Have a Dream juga banyak ya lagu tentang mimpi ya. Iya. Itu. Dan sebenarnya kalau kita bicara mimpi itu kan berkaitan dengan otak ya, alam bawah sadar ya. Betul. Sejauh mana sih, berapa persentase sih menurut Mbak Tofi untuk tingkat keberhasilan atau relnya ya, the tracknya, jalannya itu ya yang sesuai dan akhirnya terwujudkan itu mimpinya itu. Oke, kalau ngomongin secara keilmuan ya tentang mimpi itu sangat sulit sekali karena untuk membuktikannya juga lumayan susah ya. Tapi kita ngomongin aja tentang kita sharing tentang pengalaman kita masing-masing. Dimana ketika kita punya keinginan yang kuat gitu kan, kayak secara otomatis langsung masuk gitu kan ke otak kita, masuk ke alam bawah sadar, bahkan sampai ke mimpi gitu ya kan. Bahkan aku aja ketika skripsi itu sering banget mimpiin pembimbing. Dan bener, bangun tidur itu buka HP, pembimbing udah WA. Nah jadi kayak apa ya, kayak ya mungkin kayak kita lagi fokus di situ sampai ke bawah, ke mimpi, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang sama? Mungkin itu ya, yang dikatakan apa, mimpi itu ada sebuah harapan atau sebuah ibaratnya itu oase baru ya, berarti seperti itu. Karena memang itu kan selalu kita pikirkan tuh. Ya betul. Iya kan? Selalu kita pikirkan, selalu kita kebayang-bayang bahkan itu kan. Ya kan, misalnya Mbak Taufik tadi skripsi itu kan, kebayang-bayang terus. Saya pun juga kayak gitu. Jadi awal lagi ketika dimarahin, terkebayang, revisi lagi. Betul. Bahkan itu per kalimat apa direvisikan itu kok otak loh, ke mimpi loh, yakin gitu. Itu luar biasa. Itu bukan hal yang menakutkan sih, tapi itu hal yang apa ya, sensasinya nggak akan didapatkan lagi. Itu sebuah tantangan sebenarnya. Betul. Tantangan. Kalau kamu pernah nggak Fit mengalami seperti itu Fit? Aduh, pernah pas mau ujian. Ujian apa? Ujian kehidupan? Bukan, ini Mas Andi. Apa kamu ketawa gak? Gak apa-apa Mas. Jadi ketawa gimana gitu? Aku pernah kan waktu mau ujian ini masuk universitas kan, sampai ke bawah mimpi
itu tuh di dalam mimpiku tuh orang yang ada di sini, yang di Siapa? sebelah aku. Sebelahmu. Ada Mas Adi, ada aku nih. Yang mana nih? Aku khawatir dan jelasin tuh. Oh, berarti Mbak Tofi ya. Karena maksudnya belajar sama Mbak Tofi ya. Yang satu gak usah aku jelasin. Si Fitri waktu kesini udah sama Mbak Tofi ya. Iya Udah, dong, udah. kan aku komputer belajar sama beliau. Nah, Tuh kan aku sampai itu, aku tuh sampai mimpi, dan di dalam mimpiku tuh aku dibilang gini, kamu harus serius ya, karena ini masuk universitas nggak mudah oh, gitu. berarti yang ngomong kayak gitu Mbak Tofi. Biasanya Tofi. kalimatnya Mbak Tofi. Terus orang yang satunya tuh, Berarti aman Mbak Tofi. Aman. nah terus aku sampai berpamitan sama beliau, aku berangkat dulu ya kak, soalnya ini aku mau ke universitas, semoga aku diterima. Sampai di dalam mimpiku kayak gitu, tapi orang yang satunya aku nggak mau sebutin di sini karena dia tuh yang satu bilang kayak gini, udah sabar itu Mbak Tahu ngomong kayak gitu. Oh, ya ampun. Terharu aku. Tapi yang ngomong kayak gitu aku nggak mau sebutin terus. Oke. Oh, ntar malah dilihat di sana ya. Nggak enak ya. Nah itu kayak gitu ya Allah, sampai di dalam mimpi, tapi ternyata apa ya, bener-bener jadi kenyataan aku berada di universitas itu gitu loh. Emang beliau nganterin aku ke kampus, tapi kenyataannya Kelihatan enggak ya? enggak. Cuma Ya nggak dalam apa-apa, mimpi tapi aja. lewat mimpi aja ya. Iya. Sampai itu kan ada istilah dejavu. Dejavu Iya, itu mimpi yang apa ya? Yang apa sih bahasanya? Seperti nyata. Seperti nyata. Bukan mimpi yang jadi kenyataan. Oh. Ya, mimpi jadi kenyataan dejavu katanya. Bisa gini, kita mimpi nih, kita ada di tempat mana, di ruangan apa, seluruh settingnya itu ada di mimpi kita. Next time gitu kan, kita di tempat yang itu yang persis sama dengan di mimpi kita. Menurut itu firasat sih. Kerasa? Iya sih. Tenang. Ya mungkin bahasanya itu dejavu ya, tapi sebenarnya itu sebuah firasat sih sebenarnya. Ya kan? Sebelumnya terjadi itu udah muncul di mimpi gitu. Di Karena kan mimpi. banyak orang yang kuat firasatnya lewat mimpi kan juga banyak kan. Banyak. Ya berarti petunjuk tenan. Iya. Pak Udesar ada bergabung dengan kita? Lewat-lewat, terima kasih Makasih yang udah udah lewat malam minggu. Ya wajar sih malam minggu sih ya lewat. Jagat gimana nih? Gat, kamu pernah mimpi apa, Gat? Banyak dong. Iya. Banyak mimpinya kamu ya. Gue gak tahu asal kecak-kecak bahasa beda. Saking wow luar biasa. Luar cek biasa. mimpinya. Jadi kan Mbak, dia ciri-ciri sukses Mbak. Mimpinya banyak. Iya, mimpinya banyak. Aku sampai capek mendengarkan. Mimpi yang spektakuler buat kamu kan, dan pernah nggak sih jadi kenyataan? Kok sering lupa ya? Sering lupa, kamu Hal-hal sering lupa mimpi ya. Tapi jangan lupain yang lain, itu bahaya. Tuh, saya lihat di sana nanti. Maksudnya apa nih? Maksudnya? Ibunya Jagat atau sama Oh, bapaknya sama iya. masnya kan biasanya lihat. Oh, ya. Selamat malam Ibu. Selamat Itu apa? malam. Ibu guru apa Ibunya ibu? Jagat gitu loh. Nah, kan ibu guru. Masnya jagat. Kamu mau kenal sama Mas Jagat? Aku gak ngajarin lagi. Gimana, Gat? Biasanya nih, pernah nggak sih kamu ketika lagi fokus gitu kan? Tadi ini kan kita Iya. lagi proyeksi nih untuk penampilan yang spektakuler ya. Ini kamu besok penampilan luar biasa di HDI. Kamu tahu HDI nggak? Hari Nggak tahu. Disabilitas Oh, Internasional. ya, tahu. Nanti kamu dilihat ratusan orang, bayangkan itu penampilan spektakuler. Kamu sampai ke bawah mimpi nggak? Itu latihan-latihan kayak gitu. Udah berapa kali latihan sih? Baru satu kali nih. Seperti ini. Mungkin belum ya. Untuk teksnya, untuk menghafalkan teksnya baru pertama ini juga. Baru pertama kali ini. Ya berarti Nanti bisa malam. nanti malam. Aku mikir Bisa nanti malam ya dia. Sebelumnya pernah nggak, maksudnya ketika kamu aktivitas rutin dilakukan sering gitu, ada repetisi di situ, berulang-ulang, akhirnya kebawa mimpi, pernah nggak kamu kayak gitu? Mungkin gini, misalnya kan dibangunin misalnya. Misalnya Mas Andi bangunin. Kan jam 5 loh. Tapi perasaannya wes kayak di kamar mandi gitu. Ternyata bisa ning kasur. Mungkin apa namanya apa negeri. Untung nggak ngompol sama Jagat. Itu yang khawatir kan itu. Terus kayak nyata wudhu ambil wudhu terus ternyata masih
tiduran. Terus baru dibangun lagi baru Ya Oh. baru. masih di kasur gitu ya. Saking nyenyaknya tidur. Oh, dibangunin Mas Adi masih tidur tuh. Tapi jarang sih bangun jaga sih. 3 bulan paling cuma hanya 4-5 kali. Gitu. Yang komen Pak Produser? Belum ya? Ini pada sepi pada kemana ya? Mama Malam tadi- mingguan dong. Iya, Kalau iya. kita mah malam minggunya di sini. Ini yang mahasiswa udah UTS. UAS. Jelang UAS UAS apa, ini. Mas? Ini jelang UAS. Sedang UAS malah nih ya? Iya, Mantap. kurang bentar lagi udah mau libur. Berarti udah ada Oh. yang nyicil-nyicil agak libur nih ya. Makanya yang Oh. teman-teman udah pada healing-healing, persiapan healing nih ya. Iya, Akhir tahun lagi. Apa? Iya akhir dong. tahun. Akhir tahun. Agenda akhir tahun kemana Mbak Taufik? Rahasia dong. Ya, mimpi juga. Pak Taufik itu akhir tahun itu dia ini ke Pulau Kapuk dia. Nah kalau Masnya sendiri kemana? Siapa aku? Nyusul ke Pulau Kapuk. Nyusul. Tapi beda tujuan. Mm-mm. Satu apa namanya? Satu pulau beda tujuan. Dia mimpinya kemana? Oke, Mbak Taufik ada sharing Mbak Taufik berkaitan dengan mimpi itu kan alam bawah sadar ya Mbak Taufik ya. Dalam arti katanya ahli psikolog ini kan, ketika kita ingin sukses, bagaimana kita tuh harus melakukan teori kesadaran penuh, sadar penuh gitu kan. Ya itu dibangun dari alam bawah sadar. Itu gimana Mbak Taufik? Kayaknya ilmu belum sampai ke situ. Jadi deh, alam bawah sadar itu kan sangat berpengaruh sama kehidupan kita itu. Iya, Bagaimana bener. kita untuk membuat treatment untuk alam bawah sadar kita itu biar bagus gitu. Yang jelas ketika kita menjelang tidur ya, lakukan yang baik-baik ya. Dan sebisa mungkin kalau misalkan ya mungkin kita yang suka mendengarkan musik atau murotal atau film apapun itu pas kondisi tidur yang didengarkan yang baik. Karena kalau nggak masuk, Pocong ya. karena kalau nggak masuk gitu beneran masuk. Itu ada temanku sama kayak gitu. Ya kan? Mau tidur lihatnya film horor. Nah, Ngimpi horor. gitu. Teriak-teriak. Nah, itu. Jadi Ya sebelum tidur memang ya yang baik-baik dan juga kalau mau tidur dengan murotal nggak apa-apa. Yang masuk ke alam bawah sadar yang orang Positif. ngaji kayak gitu nggak apa-apa. Tapi Benar. kalau kayak misalkan mungkin nonton TV atau lagu atau film itu Nah, belum iya. masuk ke alam bawah sadar kita. Kayak gitu. Kalau aku sendiri sih mau tidur harus dalam keadaan sepi ya. Kalau nggak sepi nggak bisa tidur. Iya benar. Kayak aku juga sama. Jadi Itu. kecuali ngantuk banget, ibaratnya gini lah, kita lihat film gitu kan, atau lihat apalah YouTubean gitu. Ketiduran pun nanti tidur pun berapa detik bangun lagi, mesti matiin. Kayak gitu. Nggak bisa kondisi gitu karena kalau aku sih gelombang otakku sensitif banget sih. Wow. Kembang otaknya sensitif ya. Gelombang otakku sensitif. Heeh. Karena kemarin saya baru baca Heeh. status gitu kan, karena setiap apa yang kita lakukan, aktivitas apapun kita lakukan itu ternyata ada gelombang frekuensi masing-masing di otak kita. Ketika lagi baca, ketika lagi kita berpikir, kita berdoa, itu ada frekuensi gelombang masing-masing. Ada yang alfa, theta, delta gitu kan. Itu masuk ke psikologi ya? Sepertinya iya. Iya ya, Bisa. gelombang-gelombang gitu Iya, ya. benar. Jadi memang apa namanya di otak kita itu banyak sekali apa namanya keajaiban. Iya, benar. Tadi kebetulan juga Jagat sedang cari-cari buku ya Jagat ya tentang otak manusia ya Jagat ya. Begitu. Tapi saya belum dibaca. Hmm. Tadi tak cariin belum dibaca tapi. Dari siapa? Apa? Judulnya apa itu? Jurnal sih. Oh, jurnal. Tak cariin jurnal yang fresh gitu kan, Mm-mm. biar dia ada bacaan. Nah, banyak kabut ya? Emang lagi galau nih kelihatannya Mbak. Iya makanya itu. Lagi galau dia. Kasihan kan aku kan daripada dia stres kan. Tapi hati-hati kan kalau kamu baca buku tentang otak kan. Kalau kamu kayak nyadar nanti otak kamu kena sendiri. Ya. Tapi asik sih, aku suka. Ringan kok ini. Ringan. Apa ya? Berapa tahun lalu sih itu fase-fase berapa tahun yang lalu aku sering baca itu juga sih. Ya intinya itu banyak apa di otak tuh banyak sel semua koordinasi manusia itu ada di otak. Ya bosnya kita Bosnya di itu otak. di otak itu.
termasuk sistem bagaimana doa itu akan ini kan jadi otak juga, dari keyakinan, dari kesadaran alam bawah sadar kita, kemudian sampai ke hati, kemudian mantep lah ibarat orang Jawa itu gitu dari otak juga. Ya luar biasa sih itu. Fit, kamu Fit, Apa? kamu Astagfirullah. semester 12 kan 3 ya? Udah mendapatkan materi tentang otak? Belum. Belum ya? Itu Masih di dapat ini pemahaman rehabilitasi toh. biasanya. Di rehab ya? PKI rehabilitasi. Mm-mm. Mungkin ini sih menurut Fitri ya, ketika kita pengen sesuatu itu bagaimana cara kita berharap tapi ujungnya biar nggak kecewa gitu loh. Nah, benar. Nah, Karena benar, tapi ngomong kayak biasanya ya, karena saking kita pengen sesuatu hal, kita berharap penuh, nemen ya. kalau nggak dapet kecewa kan, Iya. ujungnya kan. Nih sahabat dengerin nih pertanyaan Mbak Tofi ini. Bener. Kan? Bagaimana ketika kita berharap tapi ujungnya nggak kecewa? Biar nggak kecewa, gimana Yo. caranya gitu. Berarti ya- Tanda tanya. Ya aku udah ngerti dulu apa ya, walaupun kayak gitu ya kita udah berharap tapi kita bisa apa ya, misalkan ya serahin aja sama Allah biar kita tuh nggak apa ya, nggak kecewa gitu lah. Pasrahin ini kita cuman bisa usaha aja. Gitu. Iya. Kalau di lagu itu ada namanya, kita harus sadar posisi. Nah itu dibahas lagi sadar posisi. Dan Emang ada sadar lagunya ya? Ada sadar posisi. Oh iya ya. Ada. Aku kok nggak tahu ya. Kakak belum tahu ya. Itu lagu lama maksudnya. Enggak, baru. Oh iya, Bo. Baru sadar posisi. Oh. Tahun berapa Mas? Ya nggak tahu, kalau tahunya lah. Tapi memang apa ya, ketika berharap tuh wajar sih. Iya, Iya. Kecewa tahu juga ya. wajar Heeh. gitu kan. Dan memang dua hal itu berkaitan dengan jam terbang sih, Mbak. Karena sering dikecewakan. Masnya pernah kecewa nggak? Tapi sebenarnya itu berkaitan dengan jam terbang gitu. Aku keceplosan. Kalau kalau di apa namanya, beberapa kajian-kajian atau beberapa ini sih risalah-risalah artikel atau apapun, itu kan berkaitan dengan sebuah proses pendewasaan manusia ya. Benar. Ya, ketika kecewa itu ketika kita masih level kita tuh masih level ibaratnya itu, kalau orang luar sih ngomongnya ngopinya kurang jauh gitu. Itu ya pasti kecewa yang berlebihan, bahkan lebih cenderungnya kan akhirnya kan ya membuat menyakiti diri sendiri kan. Tapi ketika ngopinya udah jauh gitu kan, kemudian banyak pengalamannya gini, ya kecewa itu sebuah proses yang biasa. Wajar ya. Biasa sebagai apa ya, ya variasi kehidupan Iya. gitu sih. Karena kalau nggak kayak gitu nggak ada cerita ya. Nggak ada cerita, Iya, nggak ada benar. tantangan. Namanya kehidupan ya. Mm-mm. Jika sering dikecewakan nggak? Alhamdulillah enggak. Tapi Oh. ngomong-ngomong ngalami nggak sih kecewa? Pasti Pernah nggak mau kecewa? pernah tuh. Apa tuh? Tapi pernah mengecewakan nggak? Wah, itu. Mungkin enggak sadar. Ya, nggak sadar ya. Aku tahu salah satunya. Dong, Mbak. Dia nggak peka sih, Mbak. Aku tahu salah satunya. Ketika esok harinya aku bilang, kamu tuh ya gitu. Oh iya. Ya, dia udah mengecewakan ya. Oh itu sikapnya dia gitu loh. Ya. Ya, aku cuma Sikap- ngamatin aja sih. Ini anak gimana sih gitu. Oh, Iya kan? Iya kan? ya maaf. Tuh Gat, kamu harus banyak belajar Gat. Ya, benar. Kan nggak mungkin ya aku langsung kamu jangan kayak gitu, Iya, nggak mungkin ya, bener. cuma aku amatin aja. Bocah, Ya, Untuk bocah Mbak ya. dimaklumi jadi. Itu kalau kayak anak Pak produser itu gimana itu? Langsung ya? Oh langsung. Semprot ya? Hei masuk sini, Ayo masuk sini. masuk studio. Kamu ngapain kayak gitu? Strum ya. Ya. Oke, kegiatan kita minggu ini apa aja? Kita keliling-keliling, ya Keliling terus keliling-keliling. nih kita ya. Keliling-keliling. Aku hari Minggu itu pergi ke Demak, Pati, Kudus. Aku jalan-jalan. Oh, Hari aku Minggu sempat tuh- lupa Demak Apa? Pati Kudus ngapain oh ya. Nih. Ya kan? Aku ngecek Kudusnya masalahnya. Terus ngapain kamu ke sana?
Ya, ke Demak itu ke tempatnya relawannya MPD kan. Sebelumnya dia habis nikah dan juga ya Habis takziah nikah? juga. Takziah juga kan. Terus kita ke Pati, ke tempatnya Maula. Adminnya kita dulu ya. Ke Terus Maula. Maula. Terus habis itu kita juga mampir ke Pasar Kliwon, jalan-jalan sama ibu-ibu. Pasar Kliwon Kudus. Kudus ya, Yes. ke sana. Oh, itu pepaya dari sana pepaya itu? Pepaya pete itu? Enggak ya? Dari Pati. Oh, dari Pati Dari ya. Pati, Terus apa namanya ya? Aku sih nemenin ibu-ibu belanja ya. Mak-mak ya. Mak ya. Mak. Daripada aku sama produser, ya kan? Aku ditawarin mau ikut sana, apa ikut sini. Aku ikut sana aja deh, keliling-keliling gitu kan. Biar tahu kan mumpung di situ kan rame-rame. Habis itu hari Rabu ya, kita juga keliling-keliling. Kamu ikut kan di Unimus? Itu Rabu ya? Itu Rabu. Oh iya. Kita ke Unimus, ngapain tuh ke Unimus ya? Kita FDG. FGD. FGD. Judulnya FGD. Tapi FDG. FDG. Ada istilah baru saya kemarin waktu di sana itu. Gak enak sebutin sini. Itu. Undangnya FGD. Tapi jadinya FDG. FDG. Ya, kita di Unimus ya. Apa namanya, memenuhi undangan dari Fakultas Kedokteran ya. Di sana. Terus juga hari Rabu itu dari pagi ya sampai sore kita nyambangin, kita silaturahim ke tunanetra yang sakit ya Mas ya. Ya tunanetra karena sakit tumor otak. Di mana itu di Pasadena. Kita juga berkunjung ke Lamper juga. Di sana tunanetra karena ini saraf pinggang. Ya, saraf pinggang ya. Sama saraf di situ. Terus aku juga main ke pondok, bikin video di sana, main-main ke sana. Terus habis itu pulang. Paginya sih kalau bikin video. Oh, paginya. Kalau sore kan udah kelihatan capek Mas. Kalau pagi kan masih fresh gitu kan. Terus Rabu malam kita kegiatan biasa di sini. Terus Kamis aku memenuhi undangan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemberdayaan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah itu. DP2AK. Ini kan perlindungan perempuan, pemberdayaan perlindungan perempuan, anak. Dan keluarga berencana kayaknya sekarang. Iya. Jadi satu kan di sana banyak ketemu banyak organisasi, banyak komunitas di sana. Bahkan juga di sana perwakilan sahabat mata disuruh baca braille. Gitu. Ya. Iya, itu ya. Kita cukup lumayan banyak juga. Padat. Padat, dan kita persiapan HDI juga. Jadi Senin kemarin kita juga ikut rapat di Dinas Sosial untuk persiapan HDI yang insya Allah akan di Semarang dilaksanakan insya Allah tanggal 3 Desember pas hari peringatan itu, di hari Minggu. Hari Minggu itu ya? Hari Minggu. Dan insya Allah diselenggarakan untuk Semarang di Balai Kota Semarang. Bisa kamu tampil di Balai Kota Semarang. Kira-kira tampilnya seperti apa juga? Dia baca puisi, Mbak. Baca puisi. Coba sedikit cuplikan. cuplikan dikit. Aku pengen tahu katanya. Dikit aja dan selanjutnya biar itu. Ntar short videonya Pak Produser nanti. Shortnya. Gimana? Enggak apa-apa. Tunjukin lah. Kalimat yang ini aja lah ya, gampang deh. Yang kata Rasulullah itu yang pertama atau yang ini? Oke. Awal syukur. Ya. Kata Rasulullah. Ya, Pak. Benar ya, Mas? Ya. Jika kamu berada di dalamnya, maka jangan kemana-mana. Dan jika kamu berada di luarnya, jangan dekatinya. Jelas. Itulah cuplikan. Apa cilat? Apa dia bilang cilat? Apa? Kamu bilang apa tadi terakhir? Apa? Terakhir itu loh. Dekatinya. Oh, dekatinya. Yang tadi, Mbak. Sesudahnya. Apa? Cuplikan sekilas. Sekilas. Oh, dengar kecil. Oh, ya dengar kecil juga.
Ya Allah. Masa silat sih. Ya. Nah, nanti habis ini dikirimkan ke ibu ya videonya ya. Keren. Keren, Oke, keren. itu lagi tahap pertama latihan loh. Siapa tahu besok kan wah luar biasa penghayatannya gitu kan. Jika kamu di luar gitu kan. Oke sahabat, demikian perjumpaan kita. Jangan pernah takut mimpi karena mimpi itu gratis, jadi jangan takut. Mimpilah setinggi-tingginya, Iya, kan? dan Seperti- bisa terwujud ya. Seperti bintang. Mimpi bebas, mimpi gratis. Maka jangan pernah takut mimpi dan jadikan mimpi itu sebagai perwujudan untuk kesuksesan Anda. Sekian, mari Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.